Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Emi Indra. Kali ini saya akan membuat tutorial membuat soal dengan quizzes. Membuat soal online dengan quizzes. Nah, Bapak Ibu, di tutorial ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat akun, membuat soal, kemudian teleport soal atau mengimpor soal dari bank soal yang sudah disiapkan oleh Quizzes, kemudian bagaimana memainkan soal dengan siswa atau siswa mengerjakan soal secara langsung. Terus bagaimana guru melihat hasil pekerjaan siswa, bagaimana guru menjadikan soal itu sebagai PR. Kemudian bagaimana membuat soal tapi rasa tidak membuat soal. Dan yang terakhir adalah bagaimana mensinkronkan soal kuisis ini dengan Google Classroom. Baik Bapak Ibu, saya masih pegang prinsip ini, ilmu itu jangan digenggam, tapi ilmu itu dibagikan. Kemudian Bapak Ibu, jika di bawah video ini masih bertanda merah, saya mohon untuk mengklik untuk memberikan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan saya bisa memberikan tutorial-tutorial berikutnya. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa memberikan subscribe, kemudian like serta komen. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan subscribe-nya. Saya masuk ke sini Bapak Ibu. Pertama-tama Bapak Ibu, kita buka Google. Ini karena sudah terbuka Bapak Ibu, jadi saya tinggal buka tab baru. Kemudian kita buka Google Bapak Ibu. Di atas ini kita ketikkan quizzes.com. Ini Bapak Ibu ya, quizzes.com, kemudian kita enter. Nah, setelah kita enter Bapak Ibu, maka tampilan awal dari quizzes itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini tampilan awalnya. Kemudian jadi ini keceriaan anak-anak ketika mengerjakan soal dengan menggunakan quizzes. Nah, langkah pertama Bapak Ibu, kalau kita baru Bapak Ibu ya, ini yang kita klik daftar. Nah, setelah kita klik daftar Bapak Ibu, kita diminta untuk mendaftar dengan Google. Dengan akun Google, kita klik ini Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Nah, Bapak Ibu, ini kita pilih. Atau kalau misalnya Bapak Ibu belum punya akun Google, bisa diketik. Ini karena saya sudah punya, saya tinggal klik Bapak Ibu. Saya klik, kita tunggu sebentar. Nah, sudah Bapak Ibu. Kita sudah berada di quizzes, kita sudah terdaftar di quizzes untuk membuat quizzes. Sebelum lanjut Bapak Ibu, ini dulu yang kita perbaiki dulu profil kita ini Bapak Ibu. Ya, kalau mau edit profil bisa di sini Bapak Ibu. Edit profil. Lihat semua, tuliskan namanya dan seterusnya. Ini saya sudah, nama depan, nama belakang, kemudian pilih bidang yang kamu ajar, mata pelajarannya apa. Ya, kemudian di sini pilih, kemudian setelah itu Bapak Ibu, kalau sudah selesai simpan perubahan. Nah, simpan perubahan. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah ini. Kalau kita mau ganti ini Bapak Ibu, mau edit foto profil, kita bisa edit Bapak Ibu. Taruhkan foto kita di sini. Kita cari foto. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini kalau kita sudah punya quizzes,
maka akan muncul semua ini Bapak Ibu, kelihatan di sini semua kuis yang sudah saya buat ada 12 akan kelihatan semua di sini Bapak Ibu. Kalau belum ada kita pertama maka belum muncul di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah di sini itu akan di atas ini ada temukan kuis saya. Terus ada buat kuis baru. Kita klik ini Bapak Ibu ya. Sekarang kita sudah mau buat soal. Jadi tadi buat akun sudah, sekarang mau buat soal. Kita klik ini Bapak Ibu. Nah, kita klik ini, di sini akan ditampilkan mau soal itu untuk apa. Misalnya coba saja atau latihan saja misalnya Bapak Ibu ya, boleh pakai ulangan harian, kemudian semester dan seterusnya. Kita pilih di sini Bapak Ibu mata pelajaran yang kita ampu, subjeknya apa, relevan dan apa. Nah, kita pelajaran agama saja Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik selanjutnya. Kita tunggu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di sini di atas ini ada 2 pilihan. Apa kita buat pertanyaan baru atau teleport? Pertanyaan baru berarti kita sendiri yang membuat soal. Kalau teleport berarti kita mengimpor atau mengambil soal yang sudah ada teman-teman buat ketika membuat soal di Quizizz. Sekarang kita mau ambil ini dulu Bapak Ibu ya, pertanyaan baru. Nah, di sini pula Bapak Ibu ada pilihan ganda, ada kotak centang, ada isi bagian yang kosong, ada pemilihan, ada terbuka berakhir. Biasanya yang dipakai itu ini pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong. Itu biasanya yang dipakai. Nah, kita pilih dulu pilihan ganda Bapak Ibu ya. Pilihan ganda. Nah, pilihan ganda kita tuliskan di sini Bapak Ibu. Kita contohkan dulu yang kita tulis. Pertama kita buat soal. Ya, yang soalnya naik haji Nah, Bapak Ibu, ketika kita menulis soal, ini akan tampil di sini Bapak Ibu. Ini kalau dikerja di HP atau di laptop akan tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu, berwarna-warni. Nah, ini setelah menuliskan soalnya di sini jawabannya 2, 3, 4, 5. Setelah itu Bapak Ibu langsung kita buatkan kunci jawabannya. Naik haji bagi yang mampu, berarti ini jawabannya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini ada waktunya. Jadi soal ini kita kasih waktu berapa menit, berapa detik untuk dikerja siswa. Jadi kita tinggal melihat tingkat kesukaran siswa. Kita klik saja Bapak Ibu. Misalnya ini 30 detik Bapak Ibu ya. Sudah ada di situ. Nah, kalau sudah selesai kita klik simpan. Simpan. Jadi soal kita yang pertama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, soal kita yang kedua, ini kita pilihan ganda lagi Bapak Ibu ya. Kita klik saja itu. Soal kita yang kedua Bapak Ibu, kita mau memasukkan gambar yang sudah kita siapkan. Maka di sini Bapak Ibu, ini ada pilihan tambahkan rumus matematika. Ini untuk pelajaran matematika. Terus di sini media Bapak Ibu, kita klik media. Kita klik media, terus kita klik ini. Kita klik ini akan mengarah ke tempat ini Bapak Ibu. Picture, kemana picture-nya sebagian ya? Sini kali tadi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, saya pilih. Jadi kita ingat Bapak Ibu, gambar kita simpan di mana-mana. Nah, kita tunggu proses mengupload
foto. Nah, di sini masuk fotonya Bapak Ibu atau gambarnya, gambar tersebut. Merupakan Nah, ini soal sembarang saja Bapak Ibu ya. Misalnya duduk akhir, kemudian sujud, contoh saja Bapak Ibu ya. Kemudian kita atur waktunya berapa, maunya berapa, misalnya 20 detik. Kita klik 20 detik, kemudian kita simpan. Itu cara, oh ya lupa ini diarahkan karena saya belum menceklis jawabannya. Ini Bapak Ibu, kemudian kita simpan. Nah, sudah 2 soal kita Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, kita mau mengambil soal yang kita copy di file soal kita ya. Misalnya Bapak Ibu, saya belum buka tadi. Paling bagusnya itu kita sudah siapkan soal Bapak Ibu, filenya sudah terbuka ya. Misalnya ini Bapak Ibu, itu tadi kan yang gambar itu sudah siap. Nah, sekarang kita belum siapkan gambarnya, atau misalnya ada ayat ya. Kalau kita kan banyak ayat Al-Qur'annya Bapak Ibu ya, maka kita bisa potong, atau ini Bapak Ibu tabel ini. Nah, tabel ini misalnya Bapak Ibu ya, kita mau potong, kita mau masukkan ke sana, kan di sana kita tidak bisa membuat tabel. Maka Bapak Ibu, tabel ini kita bisa buat menjadi gambar. Kita buat menjadi gambar. Nah, caranya Bapak Ibu adalah kita pakai snipping tools. Jadi di sini Bapak Ibu ada di bawah ini, ada berbentuk kaca pembesar ini Bapak Ibu. Di sini kita ketikkan snipping tool, SNIPPING. Nah, belum selesai kita ketik Bapak Ibu sudah muncul ini. Nah, kita klik Bapak Ibu ini, kita klik. Kita tunggu. Kalau saya sudah ada memang Bapak Ibu, tinggal saya klik ini. Nah, kalau sudah muncul itu Bapak Ibu, kita klik new. Maka akan berbentuk seperti ini Bapak Ibu, agak gelap. Kita ambil semua soalnya Bapak Ibu ya. Kita ambil semua soalnya. Tunggu. Saya tutup dulu Bapak Ibu. Ini tidak. Ya, ini yang kita ketik lagi Bapak Ibu, snipping tools. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada. Kita klik saja. Nah, akan muncul, kita new. Kemudian agak gelap-gelap begini Bapak Ibu, kita crop atau kita potong. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ada file, save as. Kita mau save as-nya di mana? Ini terlalu banyak di situ Bapak Ibu. Di-download saja Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu terserah mau taruhnya di mana. Latihan coba. Save. Nah, kita tutup ini Bapak Ibu. Kita kembali ke sini. Ya, kita kembali ke sini. Kita ambil lagi pilihan ganda. Kita cari lagi Bapak Ibu pertanyaannya. Kita ambil media. Kemudian ini Bapak Ibu. Kita cari tadi di download Bapak Ibu ya. Cari di download. Nah, ini Bapak Ibu tadi. Nah, kita open. Maka otomatis akan masuk di sini Bapak Ibu.
Ini loading image. Nah, kita tunggu. Nah, ini Bapak Ibu sudah masuk. Kemudian kita copy soalnya. Berdasarkan tabel tersebut, ya, berdasarkan tabel tersebut. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Nah, kita tinggal copy jawabannya. Jawabannya kita copy. Dia tidak bisa di-copy satu kaligus, Bapak Ibu, harus satu-satu. Tidak seperti Google Form. Satu persatu. Ya, satu persatu. Kita sabar Bapak Ibu. Kemudian satu lagi, ya. Nah, sudah Bapak Ibu. Kemudian kuncinya, yang ini tadi kuncinya. Nah, kita kasih waktu Bapak Ibu. Kita kasih durasi waktu, misalnya agak sulit, kita 45 Bapak Ibu ya. Kemudian kita simpan. Berarti soal kita sudah 3. Kemudian selanjutnya, ini boleh pertanyaan baru Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kita mau teleport atau mau mengambil soal yang sudah ada dibuat oleh teman-teman lain. Kita ini Bapak Ibu, kita tinggal klik teleport. Nah, teleport. Kemudian di sini banyak sudah latihan-latihan. Tinggal kita tuliskan, misalnya latihan saja ini ada. Nah, ini Al-Malik artinya. Jadi sini Bapak Ibu ya, misalnya soalnya kita mau ambil soal agama Islam. Nah, tinggal kita nah, ini ada soal agama Islam Bapak Ibu, tinggal kita klik ini. Nah, Asmaul Husna ada berapa? Jadi kita tinggal lihat ini Bapak Ibu, yang di scroll ke bawah, kita lihat soal yang cocok dengan materi kita apa. Tinggal kita klik Bapak Ibu. Misalnya ini Bapak Ibu ya, tinggal klik tambahkan. Maka otomatis akan berpindah ke soal kita. Kemudian Bapak Ibu misalnya kita mau ini lagi, tinggal kita cari-cari Bapak Ibu. Nah, kita tinggal lihat di sini yang cocok. Nah, kemudian ini agama Islam. Nah, ini masih ada lagi Bapak Ibu, tinggal kita lihat yang mana cocok dengan soal kita, dengan materi kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, saya cuma ambil satu soal saja. Kemudian kalau sudah kita mau pindah ke sebelah, tinggal langsung begini Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin cobakan ini Bapak Ibu. 2, 3, 4 ya. Sekarang saya mau cobakan ini Bapak Ibu, kotak centang. Ini kotak centang, tinggal klik ini Bapak Ibu. Iya. Kita tuliskan. Jadi kotak centang itu Bapak Ibu memungkinkan siswa untuk menjawab lebih dari satu. Jadi misalnya hari tasyrik. Tasyrik. Saja ya, Zulhijjah ya, 11, 12, 13, 14. Jadi di sini Bapak Ibu, karena kotak centang, kita bisa kasih keterangan jawabannya lebih dari satu. Ya. Maka Bapak Ibu, kita centang yang benar. Nah, kemudian ini durasi waktunya berapa? Misalnya 45 detik misalnya Bapak Ibu ya. Kemudian kita simpan. Jadi nanti Bapak Ibu itu dua opsi. Nah, kemudian Bapak Ibu, sudah berapa soal? Kita buat 5 saja ya. 1, 2, 3, 4,
5. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Kalau sudah selesai Bapak Ibu, jadi ini sudah ini secara otomatis tersimpan Bapak Ibu ya perubahannya. Kemudian kita kembali. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu bisa juga menggunakan jawaban singkat. Bisa, ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu dia bisa bagian yang kosong, isi bagian yang kosong itu jawaban singkat bisa Bapak Ibu. Nah, saya tidak buatkan itu, kita kembali. Nah, setelah kembali Bapak Ibu, kita atur dulu. Di sini bisa pakai gambar misalnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau pakaikan gambar bisa, atau foto Bapak Ibu juga bisa. Nah, misalnya saya mau ini Bapak Ibu ya. Ini misalnya foto saya. Nah, ini Bapak Ibu masuk. Kemudian kita atur bahasanya Indonesia. Ya, ini Indonesia. Kemudian dari umur berapa yang bisa kerjakan soal ini. Itu ya Bapak Ibu. Sampai di development. Kemudian public, terlihat oleh semua orang atau pribadi. Kita public saja Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, jadi soal kita Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Nah, ini Bapak Ibu jadi soal kita. Latihan saja. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah selesai kita membuat soal. Sekarang kita mau mainkan soalnya, atau kita sudah mau kasih ke siswa soalnya Bapak Ibu. Kita klik ini Bapak Ibu, main langsung. Kita klik main langsung. Jadi bisa main langsung Bapak Ibu, bisa jadikan PR, bisa jadikan latihan. Sekarang kita main langsung. Kita contohkan dulu main langsung Bapak Ibu ya. Main langsung kita klik. Nah, main langsung Bapak Ibu, di sini ada tim, ada klasik, ada ujian. Tim itu Bapak Ibu bisa dipakai kayak cerdas cermat begitu Bapak Ibu. Paling banyak 3 orang lah kita dalam satu grup itu, dalam satu tim itu. Kemudian kalau klasik ini Bapak Ibu, siswa berkompetisi sendiri-sendiri. Kemudian kalau ujian sama saja, cuma kalau di ujian itu Bapak Ibu tidak ada meme-memnya, tidak ada musiknya dan seterusnya, betul-betul ujian. Biasanya kita pakai yang klasik Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, di sini nanti ini pilihan ini bisa kita sinkronkan dengan Google Classroom. Nah, di sini Bapak Ibu, peluang siswa. Berapa kali murid dapat mengerjakan kuis ini? Nah, ada tidak terbatas, ada sampai 5 kali Bapak Ibu. Nah, saya selalu pakai tidak terbatas Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita mengantisipasi mungkin jaringan lagi bermasalah, atau ada trouble di HP siswa, atau pas lagi habis baterainya atau habis datanya. Maka kita tidak terbatas. Kemudian kalau tidak terbatas ini kita pakai tidak terbatas Bapak Ibu, siswa tidak perlu lagi mendaftar akun, mereka langsung bisa mengerjakannya. Nah, kemudian kalau misalnya 1 kali, 5 kali, 1 kali misalnya, kalau kita klik 1 kali Bapak Ibu, maka kalau terjadi trouble di siswa, mungkin jaringannya kurang bagus, maka siswa tidak bisa masuk lagi. Ya, cuma kekurangannya tak terbatas ini Bapak Ibu, siswa bisa masuk berkali-kali. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini nama factory, siswa hanya dapat menggunakan generator nama quizzes yang menyenangkan. Nah, kalau saya sarankan ini tidak usah diaktifkan, biarkan saja begini. Kenapa? Karena nanti kita berharap siswa itu masuk dengan namanya sendiri. Kemudian tunjukkan pertanyaan di game.
Nah, tampilkan kepada siswa jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan. Jadi siswa bisa melihat jawaban yang benar. Nah, kalau soal ini Bapak Ibu mau dipakai hanya sekali, maka kita aktifkan. Ya. Kalau tidak, kalau masih mau dipakai, kita matikan. Ya. Hanya kita matikan. Tunjukkan pertanyaan di game, tampilkan kepada siswa jawaban yang benar. Nah, kita aktifkan saja Bapak Ibu ya. Kemudian tunjukkan jawaban setelah babak selesai. Tidak usah. Kemudian Bapak Ibu ini, pengaturan permainannya, siswa mendapat poin bonus dan keamanan yang menyenangkan. Kalau kita aktifkan, maka siswa bisa melihat bonus-bonusnya kalau dia menjawab berturut-turut. Jadi ada meme-meme yang menyenangkan. Kemudian waktu, siswa melihat perhitungan waktu mundur untuk setiap pertanyaan. Kita aktifkan saja supaya bisa siswa tahu nanti akan ada jalan begini Bapak Ibu. Nanti sebentar kita langsung simulasikan. Kemudian tunjukkan papan peringkat. Ya, kita aktifkan Bapak Ibu ya. Ini kalau tidak diaktifkan, siswa tidak bisa melihat perolehan bonus maupun peringkatnya. Kemudian pertanyaan diacak ya, tetap kita acak. Pilihan jawaban diacak ya, kita acak jawabannya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan penebusan memungkinkan siswa untuk mencoba kembali. Kalau saya sarankan ini dimatikan saja Bapak Ibu. Kemudian perlihatkan meme. Tunjukkan meme atau meme itu ini yang ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika selesai siswa bermain, satu nomor itu akan keluar meme-nya. Nah, kalau sudah kita anggap sudah selesai Bapak Ibu, sudah deal, kita klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, siswa itu bisa masuk di sini. Bisa masuk dengan alamat ini, bukan masuk di sini. Masuk di alamat ini Bapak Ibu. Kita cobakan Bapak Ibu ya. Saya masuk di Chrome, di Mozilla. Saya masuk di Mozilla. Quizzes. Kemudian saya juga masuk di HP saya Bapak Ibu. Saya juga masuk di HP saya. Sabar Bapak Ibu. Quizzes.com. Nah, ini minta dimasukkan kodenya. Saya buat 2 jendela Bapak Ibu. Ini sebagai guru Bapak Ibu, ini sebagai siswa. Jadi yang kanan ini guru, yang ini siswa. Tunggu Bapak Ibu ya, saya masuk juga dengan ini 557346 557346 gabung namanya jangan Emi saja. Jadi di sini bisa diganti nama Bapak Ibu ya. Kita ini pakai musik, kita aktifkan musiknya biar seru Bapak Ibu. Kemudian mulai game. Ya, kita menunggu pemain. Ini sudah 1 orang Bapak Ibu, jadi otomatis masuk di sini Bapak Ibu. Ya, otomatis masuk di sini. Ini saya tambah sedikit suaranya Bapak Ibu. Ya, kemudian tunggu Bapak Ibu. Gabung. Ini saya mau main juga Bapak Ibu dengan pakai HP 1 Bapak Ibu ya, biar kelihatan nanti. Masukkan kode 557346. Masuk sebuah game. Nah, Bapak Ibu, di sini namanya Amira. Ya.
Nah, kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah dua Bapak Ibu, sudah dua peserta di papan siswa di sini Bapak Ibu. Ini tadi kita, ini ada temannya. Nah, kalau banyak Bapak Ibu nanti akan banyak ke bawah begini. Begitupun kepada guru. Di guru ini Bapak Ibu sudah ada kelihatan ada siswa namanya Amira, ada Emi saja. Nah, itu belum main Bapak Ibu. Ketika guru mengklik ini Bapak Ibu, guru mengklik ini mulai. Maka kita lihat Bapak Ibu ya. Di HP saya juga ini Bapak Ibu sudah mulai. Ya, coba lihat tadi ini kan bukan soal pertama kan Bapak Ibu. Ya, ini waktunya jalan Bapak Ibu. Ya, ini perolehannya Bapak Ibu. Ini namanya meme Bapak Ibu. Karena kita setel tadi. Nomor 2 gerakan. Nah, Emi saja yang di atas lagi Bapak Ibu. Ini saya sebarang-sebarang Bapak Ibu ya. Ya, Amira di atas Bapak Ibu. Jadi mereka akan kejar-kejaran. Ya, Amira lagi di atas. Ya. Kita lihat. Tasrik 11, 12, 13. Jawab ini yang kotak centang tadi Bapak Ibu. Nah, yang di atas lagi ini saja. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya. Waktunya selesai. Jadi gamenya habis. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, langsung kelihatan hasilnya di siswa Bapak Ibu. Nah, Emi saja itu dia cuma dapat 60. Ketepatannya 60. Di sini bisa dia lihat. Jadi dia benarnya 3, salahnya 2. Kan cuma 5 soal tadi Bapak Ibu. Jadi benarnya 3, salahnya 2. Nah, itu untuk siswa Bapak Ibu. Jadi mereka sudah bisa langsung lihat nilainya di sini 60. Nah, sekarang kita ke jendela guru Bapak Ibu ya. Nah, di guru kita lihat seperti ini Bapak Ibu, kita tunggu. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, ini langsung ada papan apa namanya ini ya, yang teratas atau tertinggi nilainya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, di sini kita sudah bisa melihat ini keseluruhan siswa. Jadi nama pemain itu nanti akan muncul semua di sini. Berapa jumlah siswa kita akan muncul semua di sini Bapak Ibu. Begitupun nilainya. Nah, ini Bapak Ibu ada ini nilainya yang persen-persen ini Bapak Ibu ya. Nanti masukkan ke daftar nilai itu, ini yang persen-persen ke akurasiannya Bapak Ibu. Nah, nanti juga bisa kita lihat di hasil nanti Bapak Ibu. Nah, di sini ada ringkasan pemain dan seterusnya. Nah, pratinjau pertanyaan bisa lihat di sini. Pratinjau pertanyaan. Nah, ini Bapak Ibu naik haji ini ada semua. Nah, ini mungkin kita tidak perlu. Nah, sekarang kita keluar Bapak Ibu. Kita mau lihat hasilnya. Kita keluar dulu. Nah, setelah keluar Bapak Ibu, kita mau lihat hasilnya. Nah, di sebelah kiri ini Bapak Ibu ada kuisku, ada hasil, ada kelas, ada koleksi, ada meme, pengaturan keluar. Sekarang kita lihat hasil Bapak Ibu. Kita lihat hasil. Ya. Tadi apa ya? Soalnya latihan saja Bapak Ibu. Ini latihan saja tadi kan. Nah, langsung di sini Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu kelihatan kalau misalnya kita sudah punya soal, akan kelihatan yang mana ini live, ini yang di setel live, ini yang pekerjaan rumah. Terus ini kelas-kelas yang kita sinkronkan dengan Google Classroom. Terus ada total pemainnya akan kelihatan semua di sini Bapak Ibu. Nah, ini latihan saja, itu 2 orang sudah yang mengerjakannya.
Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu ya, kita klik. Kemudian setelah kita klik Bapak Ibu, nah di sini akan kelihatan semua nanti Bapak Ibu siapa-siapa yang bermain. Ini akun saya semua sebenarnya, cuma tadi diganti Emi saja, kemudian Amir. Jadi kita bisa pakai akun teman, tapi nanti masuknya ada nama yang punya akun, kemudian ada nama yang diganti tadi. Nah di sini Bapak Ibu akan kelihatan. Nah di sini yang kita ambil nilainya Bapak Ibu, ketepatannya Bapak Ibu ya, ketepatan, bukan nilai ini. Kalau ini kan masa ada nilai 2490. Jadi kita ambil ketepatannya 60% ketepatannya, berarti dia dapat 60. Nah, di situ Bapak Ibu ini pemain Bapak Ibu ya. Sekarang mau lihat pertanyaannya. Lihat pertanyaan. Nah, ini semua pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, berapa persen yang jawab itu? Berapa persen? Ini nomor 1 naik haji ini 100%, berarti semua siswa. Jadi ini bagus sekali Bapak Ibu untuk analisis ulangan harian, itu lengkap di sini Bapak Ibu. Kemudian keseluruhannya di sini Bapak Ibu, keseluruhannya ini nilainya. Jadi semua nanti siswa akan muncul di sini. Nah, mungkin kalau menurut saya ini yang bagus kita print untuk analisis ulangan harian. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, di sini ada hapus. Kalau misalnya sudah terlalu banyak pemainnya, bisa kita hapus. Kemudian cetak. Kita bisa cetak. Nah di cetak ini Bapak Ibu ada ringkasan pertanyaan. Ringkasan pertanyaan itu ya, ringkasan pertanyaannya yang ini Bapak Ibu. Ini kalau kita mau print lumayan banyak juga kalau mau di print yang ini. Kita tunggu ini Bapak Ibu semua ke halaman mau di print. Soalnya kita batal itu, kita cuma mau lihat. Nah ini Bapak Ibu keakurasiannya berapa orang yang jawab. Nah ini nomor 3 ini tidak ada yang jawab benar. Ini lengkap Bapak Ibu. Terus ringkasan pemain kita klik Bapak Ibu, ringkasan pemainnya. Nah ini kita misalnya kita cetak batal, kita mau lihat saja dulu. Nah kalau saya Bapak Ibu ini mungkin yang bagus kita print untuk analisis ulangan hariannya. Ini salah satunya, ini dapat berapa dia, ini akan ada kelihatan 3 benarnya, ini 2 benarnya dari 5 pertanyaan. Jadi kalau siswa kita 34 atau berapa, itu akan muncul semua di sini. Mungkin kalau saya diminta analisis ulangan harian, saya akan print yang ini Bapak Ibu. Kemudian di sini hasil semua pemain. Hasil semua pemain ya lumayan banyak Bapak Ibu kalau kita mau, karena setiap peserta itu 2 lembar. Jadi kalau 30 orang ya kita kali 2 saja. Kita tunggu dulu. Ya batal, kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah ini juga bagus Bapak Ibu. Ada persen-persennya. Bagus sekali nih Bapak Ibu ini untuk analisis ulangan harian itu sangat recommended ini Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau unduh, nah di sini tinggal kita klik unduh. Kita unduh ya. Setelah kita unduh ini bisa kita klik itu. Kita tunggu Bapak Ibu, di sini akan muncul nanti, kita tunggu sebentar. Saya langsung perlihatkan. Ya, kita langsung buka Bapak Ibu ya. Saya buka. Kita tunggu sebentar. Lagi proses. Ya, masih proses Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kelas level. Di sini ada kelas level Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini
nampak mana yang benar, kemudian incorrect, kemudian siapa-siapa, kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu nilainya siswa. Ini bisa di print. Misalnya Emi saja tadi itu dia akurasinya 60. Jadi sekali lagi yang diambil akurasi Bapak Ibu ya, bukan skornya. Kemudian ini Amira nilainya 40. Ini juga bisa di print Bapak Ibu untuk administrasi kita. Nah, itu Bapak Ibu ya. Saya tidak simpan itu. Nah, itu untuk, saya pikir untuk melihat hasilnya dengan bermain langsung itu sudah bisa, saya anggap sudah selesai. Sekarang kita kembali ke sini Bapak Ibu. Tadi kan bermain langsung. Nah, sekarang ini Bapak Ibu latihan saja tadi. Misalnya kita mau jadikan PR. Kita mau jadikan PR. Ya, mau jadikan PR. Di sini diklik Bapak Ibu. Klik jadikan PR. Nah, tinggal di sini waktunya. Ini kan tanggal 7. Dikasih batas tanggal 8. Nah, jadi ini batas waktu Bapak Ibu ya. Jadi siswa bisa mengerjakannya sampai tanggal 9 Bapak Ibu. Sampai tanggal 9, jam berapa? Jam 8 misalnya. Jadi ada pilihan. Misalnya jam 8.00 PM. PM berarti sudah malam. Kalau IM itu sampai jam 12 pagi. Kemudian Bapak Ibu sama dengan tadi pengaturannya di sini Bapak Ibu sama. Di sini seperti yang main langsung. Ya, saya tidak terangkan lagi di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita lanjutkan Bapak Ibu, ini ada tanda ini Bapak Ibu. Kita klik ini. Klik itu mengcopy linknya. Nah, linknya itulah Bapak Ibu yang akan kita kirim ke grup WA siswa. Ke grup WA siswa. Kita tunggu. Kita tunggu dulu Bapak Ibu. Agak lama ini prosesnya. Jaringannya kurang bersahabat. Ya, kita tunggu Bapak Ibu. Lamanya Bapak Ibu. Kita sudah copy tadi kan Bapak Ibu. Kita tunggu. Yang tadi jadi Bapak Ibu di sini membagikannya itu bisa tadi kan ini Bapak Ibu. Nanti juga berbaginya bisa di sini Bapak Ibu lewat Google Classroom. Jadi itu nanti yang terakhir saya terangkan. Jadi berbaginya Bapak Ibu ada 2. Ini 1 bisa dipakai untuk langsung. Kalau misalnya kita belum punya Classroom Bapak Ibu, maka ini tadi yang diklik ya, diklik Bapak Ibu, kemudian kita ke WA. Ya, ini ke WA Bapak Ibu ya. Ini sudah muncul WA-nya. Misalnya saya ke suami saja Bapak Ibu. Kemudian kita paste di sini Bapak Ibu. Ke grup, ini misalnya ke grup Bapak Ibu ya, Ctrl V. Nah, ini Bapak Ibu join ke quizisnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita enter saja. Iya. Kemudian itu Bapak Ibu sudah. Nah, itu berbagi ke siswa kalau kita belum mempunyai kelas Google Classroom. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya jadi saya anggap itu bagaimana cara bermain langsung, kemudian jadikan PR, saya anggap sudah selesai. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita mau membuat soal tapi rasa tidak membuat soal.
Itu maksudnya apa? Jadi kita membuat soal, buat soal tapi rasa tidak membuat soal. Caranya Bapak Ibu, tinggal kita klik temukan kuis. Tinggal klik temukan kuis. Kemudian di sini kita ketikkan di sini kita mau soal apa. Misalnya soal apa ya, materi apa begitu. Tinggal kita klik, kita ketik saja di sini Bapak Ibu ya. Misalnya Asmaul Husna. Materi kita Asmaul Husna. Nah, maka Bapak Ibu kita tunggu sebentar. Maka akan muncullah semua soal-soal yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Ini Bapak Ibu kita lihat yang ini, jadi yang ini tampilan soalnya Bapak Ibu ya. Kalau yang ini tampilan soalnya. Kita lihat. Oh, ini sudah pindah. Ini Bapak Ibu ya. Ini sudah masuk. Kita kembali dulu. Nah, ini Bapak Ibu Asmaul Husna. Saya ulang Bapak Ibu ya. Asmaul Husna. Atau misalnya materi apalah, tinggal kita klik saja Bapak Ibu. Nah, yang ini Bapak Ibu ini soal-soalnya, tinggal kita baca. Ini sesuai enggak dengan materi kita. Kalau sesuai kita ambil semua. Terus kalau kita pindah lagi. Nah, saya kok terlalu kuat. Nah, ini Asmaul Husna, yang ini lagi Bapak Ibu, yang ini keimanan merupakan inti dari akidah. Ya, misalnya pindah lagi ke sini Bapak Ibu, ini lagi soalnya. Nah, misalnya saya mau yang ini Bapak Ibu ya. Tinggal kita klik ini Bapak Ibu. Kita klik. Setelah kita klik, ini bisa langsung disimpan. Langsung disimpan atau kita bisa edit dulu. Edit, misalnya edit. Kita edit, kita gandakan ini Bapak Ibu ya. Jadi soal yang dibuat oleh ini. Nah, kita bisa edit Bapak Ibu. Misalnya ini kita mau edit. Nah, Asmaul Husna 1 misalnya. UH1. Ya, Asmaul Husna. Nah, itu agama Bapak Ibu ya. Tinggal kita simpan. Maka otomatis soal ini sudah menjadi punya kita. Ya, sudah menjadi punya kita. Kemudian kita kembali. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, misalnya ada yang kita mau edit. Jadi ini bisa diedit Bapak Ibu. Ini bisa diedit. Misalnya saya edit ini mana ya? Salah satunya lah misalnya. Ya, ini misalnya saya mau edit. Nah, kalau mau diedit Bapak Ibu, yang ini tanda yang ini. Yang ini Bapak Ibu ya, setiap soal itu kita tanda yang ini. Ya, tinggal kita klik itu Bapak Ibu. Misalnya saya mau tambahkan. Ini kan misalnya SMA ya Bapak Ibu. Ini kan soal SMP karena 4 atau SD. Kita tambahkan jawaban. Nah, misalnya di sini iman, Islam, ihsan, takwa, soleh misalnya. Ya, ini bisa Bapak Ibu. Jadi bisa diedit. Nah, ini soleh Bapak Ibu, tidak bisa tambahkan. Ini waktunya juga bisa kita ubah Bapak Ibu, misalnya 40 detik. Setelah itu kita simpan. Jadi soal yang kita ambil tadi itu Bapak Ibu, kita teleport utuh-utuh dari teman itu bisa kita edit. Kita sesuaikan dengan situasi di sekolah kita, siswa kita dan seterusnya. Setelah itu Bapak Ibu kita kembali. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali ke kuisku. Nah, ini Bapak Ibu sudah atas nama kita. Saya lupa tadi siapa punya, terima kasih Pak ya. Saya sudah ambil soalnya untuk latihan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini yang saya bilang tadi, buat soal tapi rasa tidak buat soal. Jadi kita bisa ambil. Termasuk di sini soal-soal saya Bapak Ibu.
tidak semua saya buat sendiri. Saya teleport, saya ambil di soal-soal yang sudah ada di bank soal di Quizizz itu. Itulah kelebihan dari Quizizz Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi itu tadi membuat soal rasa tidak buat soal. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana mensinkronkan dengan Google Classroom. Nah, misalnya kita sudah punya kelas. Nah, ini Bapak Ibu, ini di sebelah sini ada kelas. Nah, saya Bapak Ibu ini sudah ada kelas-kelas saya. Jadi caranya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum punya kelas, nanti ada di sini buat kelas. Tinggal Bapak Ibu klik buat kelas, bukan buat kelas. Ya, buat kelas kalau yang baru Bapak Ibu ya, buat kelas kalau yang baru. Tinggal sini buat kelas. Nah, di sini. Kemudian kalau sudah ada, kemudian kita mau masukkan lagi kelas. Misalnya ada kelas baru yang kita buat, kita klik itu. Ini bagi yang sudah punya Bapak Ibu ya. Tinggal ini Bapak Ibu, kita tinggal, ini kan kelas-kelas saya yang ada di Google Classroom. Nah, tinggal kita centang-centang Bapak Ibu. Nah, seperti itu baru kita simpan. Nah, Bapak Ibu, soal kita tadi itu kita mau sinkronkan ke Google Classroom. Nah, ini misalnya tadi Bapak Ibu ya, latihan saja. Saya tinggal klik Bapak Ibu. Kemudian misalnya kita jadikan PR. Nah, ada dua cara Bapak Ibu mengirimkan ke Google Classroom. Nah, ini misalnya sampai PR ya, sampai tanggal 9 jam, ini tetap ini jamnya Bapak Ibu. Kemudian ini kita atur juga Bapak Ibu ya, di sini. Kita atur di sini Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu berbagi linknya ini. Ini kita klik. Di tutorial saya di membuat Google Classroom itu Bapak Ibu, ini saya sudah terangkan, tapi tidak apa-apa, saya terangkan lagi. Ini Bapak Ibu, cara yang pertama kita klik ini Bapak Ibu. Kemudian kita masuk di kelas. Ya, kita masuk di Classroom. Nah, kita masuk di sini Bapak Ibu. Misalnya kita masuk di salah satu kelas kita. Kita masuk di kelas ini ya. Tugas kelas. Nah, kita masukkan di sini buat, kemudian tugas. Nah, ini misalnya Bapak Ibu soal latihan biasa saja misalnya Bapak Ibu. Kemudian kita kasih petunjuk, silakan dikerja dengan jujur. Kemudian di sini Bapak Ibu tambahkan. Kemudian link. Nah, link Bapak Ibu kita paste di sini. Ctrl V, kemudian kita tambahkan link. Setelah kita tambahkan link Bapak Ibu, ya kita tunggu, tambahkan link. Kemudian di sini Bapak Ibu kita atur. Soal ini kita mau kasih ke berapa? Ini ada di tutorial Google Classroom, tapi tidak apa-apa, saya terangkan lagi. Ini Bapak Ibu kita mau kasih ke kelas berapa semua. Kita tinggal centang. Misalnya ini 9A, 2 kelas saja saya kasih ya. Kemudian jangan lupa di sini Bapak Ibu dengan ini 7D ya. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu ini tugaskan. Kita klik tugaskan. Ya. Kita klik tugaskan. Nah, soal latihan biasa saja. Nah, ini Bapak Ibu ada di sini di forum. Emi Indra memposting tugas baru soal latihan saja. Nah, itu cara yang pertama Bapak Ibu. Kemudian cara yang kedua adalah ini dengan berbagi link. Caranya adalah kita klik ini Bapak Ibu. Kita klik ini berbagi link, tapi jangan yang soal ini lagi Bapak Ibu ya, kita ambil soal lain lagi.
Misalnya yang tadi Bapak Ibu, yang ini Asmaul Husna. Nah, kita jadikan PR. Sampai tanggal berapa? Misalnya sampai tanggal 10 jam sampai tanggal 10 jam 8 malam. Kita atur di bawahnya seperti biasa. Anggap kita sudah selesai atur. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kita berbagi linknya di sini Bapak Ibu. Ini ya, berbagi link. Kemudian kita pilih Google Classroom. Nah, Google Classroom kita mau pilih kelas-kelas mana semua Bapak Ibu. Misalnya apa semua tadi ya, 7D. Kemudian ini ya, kita kasih semua Bapak Ibu yang ini. Nah, kemudian kita tinggal selanjutnya. Kita tunggu Bapak Ibu selanjutnya. Jaringannya kurang bersahabat kayaknya ini. Nah, sudah Bapak Ibu. Dia akan mengirim tugas ke sana. Kita ke sini dulu Bapak Ibu. Nah, kita ke sini. Mana tadi itu ya, ke tugas kelas. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Ini quiz game. Nah, ini kita bisa edit Bapak Ibu. Kita edit, jangan quiz game. Kita edit. Ya, ini judulnya Asmaul Husna ya. Asmaul Husna. Nah, ini silahkan dikerjakan ya, silahkan dikerjakan. Ya, itu misalnya. Kemudian Bapak Ibu, di sini semua siswa di kelas ini nanti per kelas kita atur Bapak Ibu ya. Semua siswa, kemudian poinnya ada di sini ini sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 10 sudah. Kemudian di sini Bapak Ibu simpan, jangan lupa simpan. Iya, sudah Bapak Ibu, ini Asmaul Husna. Nah, sekarang kita bisa, saya buka kelas saya besarkan dulu. Buka Google Classroom. Ini Google Classroom. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Ya, kita pilih ini. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu kelihatan di sini. Asmaul Husna. Kita buka Bapak Ibu ya. Kita buka. Nah, ini Bapak Ibu, ini Asmaul Husna yang dikasih yang kita kirim tadi lewat Google lewat Quizzes Bapak Ibu, ini. Nah, kita langsung mainkan Bapak Ibu ya. Ini contoh saja Bapak Ibu. Biar kita langsung lihat hasilnya seperti apa. Ya, masuk lewat. Jadi dia minta kita pilih akun mana, kemudian allow. Kita tunggu. Jadi tidak lagi Bapak Ibu memasukkan kode gamenya Bapak Ibu. Tinggal langsung kita klik saja. Aduh, agak lambat jaringannya. Masih berputar-putar. Kalau lama ya seperti mengerjakan biasa saja Bapak Ibu ya.
Nah, nanti setelah siswa mengerjakan, kita ke Google Classroom ini, kita masukkan di sini, dinilai Bapak Ibu. Nanti setelah siswa mengerjakannya itu Bapak Ibu, kita bisa nilai. Ini sudah banyak tugas-tugas yang dikasih. Nah, ini mana ya? Tugas. Nah, ini Asmaul Husna Bapak Ibu. Ini Asmaul Husna. Kelas ini siswanya ada 2 orang. Misalnya siswa itu sudah mengerjakannya, sudah belum? Bukan ke sini. Tidak bisa masuk Bapak Ibu. Tidak bisa masuk. Ya, biar saja seperti biasa saja itu Bapak Ibu ya. Sekarang kita mau ke sini, ke Google Classroom. Nah, ini Asmaul Husna yang materi tadi kan Bapak Ibu. Nah, si Emi Indra ini misalnya kita sudah lihat hasilnya, dia dapatnya 90. Tinggal kita klik di sini Bapak, 90. Kemudian di sini kembalikan. Ya, kemudian klik lagi kembalikan. Nah, klik lagi kembalikan. Ya, kita tunggu. Nah, di sini Bapak Ibu, di classroomnya di sini, ini Bapak Ibu sudah ada nilainya. Langsung keluar 90. Karena tadi si gurunya sudah kasih nilai 90. Maka di siswanya langsung muncul di sini Bapak Ibu. Dia tempatnya di sini. Jadi siswa sudah tahu nilainya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu mungkin yang bisa saya berikan tentang kuisis ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saya tutup, saya minta kepada Bapak Ibu yang belum memberikan subscribe-nya, mohon diklik. Ini kalau masih berwarna merah, mohon diklik subscribe-nya. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.